Hai Singam, gue Eno Bening dan selamat datang lagi di podcast Radio Singam, di mana kita akan bongkar-bongkaran kenapa kita semua benci ending Attack on Titan manga. Selamat datang lagi di Radio Singham. Dan kali ini podcastnya masih sendiri, belum bawa temen karena males tungguin orang. Jadi langsung aja mumpung masih ada di otak, daripada nanti jadi keluar jadi pup ya, mending gue keluarin sekarang. Sebenarnya gue udah bikin ini beberapa kali di live, tapi belum pernah gue dokumentasikan dengan rapi. Dan emang satu live tema tersendiri mengenai kenapa kita semua benci ending Attack on Titan. Mungkin agak lebay kalau gue bilang kita semua, enggak. Mungkin gue doang atau sebagian orang. Tapi yang pasti there is something off di ending Attack on Titan. Yang pasti gue bakal spoiler banget seisi manga-manganya. Manga-mangganya tuh, ntar disalahin lagi gue salah ngomong ya. Jadi kalau kalian merasa nggak mau dengerin podcast ini karena takut kena spoiler, ya di close dong. Tapi kalau kalian mau dengerin, kalian bisa dengerinnya tanpa harus lihat videonya loh. Kalian bisa sambil tiduran, nungguin tidur ya kan. Kalian bisa sambil baca manga yang lain. Kalian juga bisa sambil beresin kamar, sambil ngerjain tugas, kerja, dan lain-lain. Pokoknya gue bakal nemenin lo di beberapa menit ke depan sambil ngomongin Attack on Titan. Oke, Attack on Titan, sebuah anime, manga yang dari kapan tahu udah gue ikutin. Yang sebelum My Hero Academia, Attack on Titan adalah manga terbaik yang bisa gue bilang gue paling suka gitu ya. Gue udah ngikutin dari zaman-zaman gue kuliah. Terus habis itu dateng animenya. Dan waduh, gue bener-bener jatuh cinta banget sama ini Attack on Titan. Yang dimana konsepnya baru pertama kali gue ngeliat yang segokil ini, yang seliar ini, yang sekompleks ini dan seberani ini gitu loh. Dan kita bisa debat kalau kalian bilang, wah shonen bang, shonen. Enggak, gue masih sepakat kalau ini seinen. Kalian bukan berarti karena kalian nemu itu di list kalau ini shonen, bukan berarti dibuatnya untuk shonen gitu. Ini dibuatnya untuk seinen, jelas banget. Ini kalian pahami dulu perbedaan seinen atau shonen. Atau jangan-jangan gue yang salah? Ayo coba koreksi gue di komen di bawah. Ya, apa nih, kita recap ya. Recap oversimplified ala Eno Bening nih. Disangat sederhanakan. Jadi ceritanya ada orang namanya Eren nih, bocah Eiji namanya Eren ya kan. Bocah Eiji Eren ini tinggal bareng sama yang bukan saudaranya namanya Mikasa ya kan. Tinggal bareng sama Mikasa karena dulu keluarganya meninggal lah, yatim piatu, akhirnya ditampung sama keluarganya Eren ya kan. Jadi abang-adean lah, abang-abangan ade-adean. Sama temannya satu lagi nih. Kalau orang-orang bercandainnya apa istilahnya ya, kayak bromance si Eren nih ya, namanya Armin gitu kan, yang dia tahu bahwa di luar sana ada lautan, ada ini segala macem, dan dia dapat buku itu dari kakeknya. Yang entah gue yang kelewat atau gue yang nggak dapat atau emang belum dijelasin, itu buku dapat dari siapa, itu kakek gimana, itu kakeknya orang mana ya, tahu-tahu dapat buku yang sampai sekarang apa itu ya. Nah terus mereka bertiga mereka bertiga berlindung di sebuah tembok besar gitu ya, yang dimana tembok itu melindungi mereka dari invasi makhluk-makhluk bernama Titan, yang selama bertahun-tahun akhirnya mereka berhasil untuk melindungi diri mereka. Sampai suatu hari akhirnya ada Titan yang kebetulan kakinya gatel, nendang pintu bolong. Akhirnya ya udah, orang-orang dimakanin deh gitu kan. Akhirnya keluarganya Eren juga jadi korban, sampai akhirnya dia bersumpah, aku akan membunuh semua Titan yang ada di dunia. Spoiler alert, dia jadi Titan. Dan malah ingin membunuh semua manusia di dunia. Jadi kurang lebih ceritanya begitulah. Ya, you know the rest lah, ya kan. Masuk Scott Legend, ketemu Levi, ketemu Erwin, terus tiba-tiba jadi Titan, ya kan. Bukan masuk Scott Legend, masuk Regiment dulu ya. Terus abis itu bertualang. Akhirnya dia tahu bahwa Titan itu sebenarnya orang. Dan akhirnya dia tahu bahwa dunia ini nggak sekecil tembok doang. Makanya main lu kurang jauh, sono ke Liberio gitu kan. Dan akhirnya ternyata dia tahu bahwa teman-teman dia ada yang pengkhianat, yaitu adalah bangsa Liberio yang berusaha mengambil founding Titan gitu kan. Gara-gara founding Titannya diambil lu, Eren gitu kan. Dan akhirnya sampailah di tamat. Oke, yang menurut gua bermasalah, yang menurut gua menjadikan gua nggak nyaman, endingnya ini tuh apa ya? Akhirnya gue paham gitu, kenapa sih gue nggak suka sama endingnya, kenapa sih gue nggak merasa ending ini adalah ending yang just gitu loh, ending yang fair buat kita para pembaca gitu, buat gue terutama ya gitu. Kayak kok gue nggak merasa ini hal yang oke ya gitu, gue merasa ada yang off gitu. Karena menurut gue
ini bukan Attack on Titan. Kita kalau ngikutin Attack on Titan, kita tahu konflik Attack on Titan, perjuangan versus hasil itu sangat berbanding terbalik. Maksud gue gimana? Maksud gue gini. Ini gue habis diskusi sama temen gue yang suka sama Attack on Titan juga. Ya, ini kata-kata yang tepat, yaitu adalah untuk membuka informasi kecil, sedikit informasi secuil, lu butuh pengorbanan 100 manusia. Lu butuh pengorbanan 1000 prajurit. Lu butuh pengorbanan beribu-ribu hari gitu, penelitian, persiapan, dan lu matiin banyak orang sampai lu dapat informasi kecil. Lu butuh ngorbanin sedistrik untuk tahu ternyata Eren bisa ngendaliin Titan. Lu butuh ngorbanin banyak kadet, anak-anak baru, untuk tahu bahwa Titan itu bisa ditangkap dan bisa dipelajari, dan akhirnya tahu gitu kalau Titan itu sebenarnya orang gitu kan. Lu butuh ngorbanin 1 Scott Legend, 1 regu pramuka tuh. Kalau terjemahan kasarnya ya, untuk dapetin basementnya bapaknya Eren. Big sacrifice, little reward. Ngerti nggak? Itu yang selalu dibangun di Attack on Titan. Big sacrifice buat nangkep Eni, itu pun masih nggak cukup karena Eninya ngebeku. Big sacrifice buat kudeta kan, buat apa, jatohin Raja Puppet gitu kan, pemimpin boneka ya kan, untuk naikin Historia. Pengorbanannya banyak banget untuk mengalahkan Reinar dengan Bortol, Burmotol, Budi, buat ngalahin Budi, ya. Butuh ngilangin banyak prajurit-prajurit keren Scout Legend. Big sacrifice, little reward. Bener-bener, big sacrifice, little reward. Tokoh utama penting tuh tiap chapter tuh mesti ada yang mati gitu. Kalau lu mesti kayak tuker gitu. Lama-lama kayak Full Metal Alchemist Brotherhood gitu kan. Pertukaran setara gitu. Tapi dari situ gue mulai merasa off tuh merasa ada yang aneh tuh di ending ketika Armin ngobrol di ruang padang pasir itu sama si Zeke. Ini juga off menurut gue, ngerti gak lu? Off banget. Armin dari season 1 sampai kapanpun dia itu adalah orang yang inosen tapi penipu ulung. Dia itu inosen tapi penipu ulung, Pak. Dia pinter, dia inosen tapi dia penipu ulung. Dimana dia pura-pura pancing-pancing Eren dengan ceramah no jutsunya biar Titannya bangkit waktu mau nutup lubang. Dimana dia nipu Ani waktu mau nangkep gitu kan. Dimana dia nipu banyak banget, nipu siapa lagi ya, nipu Bertol, Reiners. Dia penipu ulung, Pak. Dia tactician, Pak. Makanya dia menggantikan Erwin gitu. Dia baik, nggak tahu baik apa nggak ya. Maksudnya kayak dia inosen lah, gue nggak mau bilang baik. Dia tampangnya aja inosen sih menurut gue. Tapi dia ragu, dia lemah, tapi dia penipu ulung. Dan ketika ngobrol sama Zeke tuh dia kayak, kenapa tiba-tiba Naruto gitu loh. Di situ gue kayak, kok gue merasa ada yang aneh ya pas gue baca gitu. Kok gue nggak nyaman ya bacanya gitu. Kok gue merasa nggak, ini bukan Armin gitu. Ini kok off gitu, ngerti gak lo? Kayak, kenapa ya? Nggak make sense. Terus tiba-tiba dalam beberapa chapter kita dapat banyak banget informasi yang kayak disuguhin gitu aja gitu. Jadi kalau kalian bilang bahwa Attack on Titan itu endingnya jelek karena nggak diceritain kenapa dia ngelepasin babi, Anchorman itu kenapa jadi dikutuk dan tapi jadi dapat kekuatan Titan, itu buku kakeknya Armin dapat dari mana, terus apalagi yang belum terjelaskan tuh, kayak itu serum beku dapat dari mana, ya kan? Kenapa anaknya 3 tapi Titan Shifter-nya 9? Bukan itu plot hole lucu lah yang bisa diisi pelan-pelan gitu. Tapi tema Attack on Titan itu luntur di tengah chapter akhir gitu. Yang dimana pada saat si Armin ngobrol sama Zeke itu tiba-tiba ceramah no jutsu Naruto, kok tiba-tiba Edo Tensei, ya kan? Kayak buat gue ini aneh banget, kayak what gitu loh. Kok lu bisa kesini gitu loh. Ingat, big sacrifice, little reward gitu. Big sacrifice-nya ya pengen udah gue lihat siapa sih namanya, si Hanji. Siapa namanya cewek? Yang matanya pirate, aduh lupa namanya. Hanji ya? Ya itulah, itu udah dikorbanin tuh udah sedih men, udah kayak gila, senior terakhir. Hanji senior terakhir loh, Hanji Zo. Terus udah gitu doang gitu loh. Nggak kemana-mana. Oh iya, dia mati. Bayangin men, di ending kita dapat penjelasan bahwa itu semua adalah bucin gitu, yang sim gitu. Dikirain chat, ternyata sim gitu. Lu melakukan ini semua bukan demi
Paradis tapi demi Mikasa gitu. Dengan manipulasi si siapa? Ymir, tapi kayak tetap nggak masuk akal gitu. Kayak iya gue tahu, maksudnya udah kelihatan banget kan kalau Mikasa itu bucin parah gitu dari kapan tahu gitu loh. Kita tahu lah bahwa dia ada apa, love hate relationship, bukan love hate lagi, emang love relationship yang apa ya, yandere lah ke si, bukan yandere apa Sundere ya, gue nggak tahu deh yang enak cocokan yandere apa Sundere tuh kalau kayak gitu, ke Eren gitu, dan Erennya agak cuek-cuek aja gitu jadi chat gitu kan, tapi nggak cocok aja tapi itu jadiin ending karena kita nggak pernah dapat permasalahan itu, ngerti nggak lu? Kita nggak pernah dapat problematika itu. Kayak gini, kayak bayangin lu semua pasti nonton One Piece lah ya, lu semua pasti nonton One Piece. Bayangin ending Attack on Titan tuh kayak endingnya One Piece yang bilang bahwa ternyata One Piece itu adalah rasa cinta Luffy diam-diam kepada Boa Hancock. Boa Hancock dicerita emang bucin banget kan sama Luffy. Tapi ternyata One Piece selama ini dicari sama Luffy untuk membuktikan cintanya pada Boa Hancock. Ada ritme-ritme cinta itu ada dari Boa. Cuman kan anjing, apa hubungannya? Yang dibangun di One Piece adalah nakama power. Iya kan? Turururururut tururut gitu loh. Kita ini Tomodachi nakama power gitu. Kita di sini bareng-bareng karena Kaizoku Orewanaru gitu, perjuangan Luffy untuk menjadi raja bajak laut. Bukan tiba-tiba ngesim, tapi kan udah ada dikasih tahu si Boa Hancock ngesim sama si Luffy. Ya yang sama Eren juga dari kita awal kita lihat Mikasa bagaimana dia bucin gitu. Problemnya tuh selama di Attack on Titan bukan bucin, cinta, kasih sayang, enggak ada. Problem itu tuh nyaris tenggelam di bawah radar karena emang nggak penting. Itu adalah hal yang nggak kelihatan di radar. Ada tapi cuma sebagai bumbu. Jadi bayangin One Piece, ya, endingnya itu dikasih sama Oda. One Piece adalah nakama yang kamu temukan sama perjalanan gitu. Kalian pasti kayak, ya oke lah gitu. Masih terima-terima aja lah pasti kalian. Tapi ketika ketika lu dikasih endingnya sama Oda yang ternyata One Piece adalah rasa cinta Luffy terhadap Boa Hancock, itu apa nggak lu bakar semua komik lu? Apakah gak lu kayak Ape? Perjalanan jauh-jauh diikutin berpuluh-puluh tahun untuk membuat Luffy menyatakan cintanya sama Boa Hancock. Apa lu kagak merasa anjing, tahu gitu gua ikut tes CPNS, tes SIMAK UI daripada nungguin komik lu. Kalau itu nggak mungkin. Ini masalahnya udah terjadi nih di Attack on Titan, ngerti nggak lu? Ini masalahnya udah terjadi di Attack on Titan. Yang kayak begini nih, gak ada hubungannya. Kita nunggu apalah. Coba gue pengen tahu interpretasi makna kebebasan Eren gitu. Kita masih nungguin gitu. Interpretasi lu tuh apa gitu loh. Gue pengen lihat Oda tuh mau ngomong apa. Pak Haji tuh mau ngomong apa. Ternyata ngomong masalah cinta. Cinta yang tak berguna. Nih, problem gue adalah gini. Gue kalau jadi Erwin Smith dan gue bisa hidup lagi, Eren lehernya gue piting sih sampai 2 kali patah. Erwin Smith punya impian dia bisa membongkar semua rahasia Titan. Dia tidak ingin lagi rakyatnya hidup dalam kuasa orang-orang yang punya pengetahuan lebih terhadap dunia luar, sehingga kita mesti tunduk sama mereka. Sehingga orang yang punya rahasia dibunuh kayak bapaknya. Orang yang mengungkap rahasia dikejar-kejar sama militer. Ya, tujuan dia adalah membebaskan orang-orang dari belenggu kekuasaan militer yang membuat dia kehilangan bapaknya. Ya, makanya dia percayakan semua ke Eren karena dia adalah masa depan yang dia lihat bakal membebaskan rakyat ini. Makanya gue wajar banget di panel terakhir itu gue lihat chapter terakhir itu gue lihat si Erwin tuh nggak senyum. Hanji Zoe nggak senyum, nggak ada tentara Squad Legend yang senyum gitu. Levi pun nggak senyum gitu, makanya dia bilang, so this is it, perjuangan kalian untuk ini. Dan kalau kalian tahu yang di endingnya masih perang loh. Ya kayak kayak ya udah gitu loh. Kayak ternyata selama ini pengorbanan lu sebuah sia-sia gitu. Nggak kemana-mana gitu. Apa yang udah kita bangun nggak kemana-mana. Nah ini interpretasi gue lagi ya. Ini interpretasi gue sangat bahwa gue melihat sosok Levi di akhir tuh kayak Pak Haji gitu loh. Apa yang selama ini dia bikin tuh endingnya buat kayak gini. Serius, gue ngeliat Pak Haji tuh menggambarkan diri dia tuh di Levi. Dia orangnya jago banget, apapun dari tangannya bisa dia hajar. Udah dihajar apapun dia bisa keluar dari permasalahan. Dia adalah Levi. Levi adalah Pak Haji. Ini interpretasi gue, silakan kalian tidak setuju. Yang dimana dia sampai akhir udah babak belur pun dia masih bisa berjuang dan mengalahkan banyak musuh-musuhnya gitu. Tapi untuk apa? Gue bikin komik berpuluh-puluh tahun untuk apa endingnya? Yang dimana endingnya dia mencari Suaka di Liberio. Kalau lu sadar semua Titan Shifter nyari Suaka di Liberio loh. Bukan balik ke ini loh. Ke Paradis loh, iya kan? Kalau lu pada masih nggak tahu, jadi kayak, ya,
gue lihat tuh kayak Pak Haji gitu, dia udah babak belur segala macam dan endingnya gitu-gitu aja gitu. Nah dari situ gue punya interpretasi lagi nih, Pak Haji nih bagaimana gitu. Kayak gini loh, gue akan bilang sekarang, mungkin lu pada masih nggak tahu gitu, bahwa walaupun ending yang kayak begitu, walaupun endingnya sangat-sangat membuat kalian tidak nyaman, walaupun endingnya sangat-sangat kalian tidak sukai, walaupun gue nggak suka endingnya, walaupun gue merasa endingnya ada yang off, walaupun gue nggak sangat memfavoritkan chapter terakhir Attack on Titan, chapter terakhir sih, dari mulai Ceramah no Jutsu dan Edo Tensei itu, Attack on Titan tetap adalah manga yang luar biasa. Tetap manga dengan penulisan yang sangat kacau, imajinasi, penggambaran, pembuatan universe oleh Pak Haji itu tetap luar biasa. Walaupun endingnya kayak gitu, Pak Haji itu luar biasa, very luar biasa, sangat keren, bagus. Mau endingnya kayak apa, itu bagus. Gue gak kayak lu pada anime lover yang benci chapter langsung benci semua, yang enggak. Endingnya ini emang ada yang salah, dan gue curiganya bukan dari kayak apakah ini yang direncanakan Pak Haji. Gue rasain this is not what he is meant for it. Karena gue udah ngikutin dia, karena gue selalu berusaha untuk kepo, karena gue ngefans sama dia, karena gue pengen belajar gimana cara membuat cerita yang kayak lu gitu, sekeren lu gitu. Jadi gue nggak bisa bilang Attack on Titan jadi jelek gitu. Gue nggak kayak fans Inggris yang langsung ngatain Saka sama Sacho sama siapa lagi tuh, itu adalah pemain jelek gitu gara-gara gagal tendangin gol gitu. Xiao dia nyampe final anjir. Sampai final, kekalahannya di final doang, tapi dia sampai final langsung lu katain jelek, itu kan kayak lu stres gitu loh. Nah, kalau gua nggak di situ. Kalau gua lebih ke ngelihat bahwa emang ada yang off dari ini. Pak Haji tuh ada yang aneh di sini gitu loh. Oh ya, kalian tadi bilang, apaan sih no? Pak Haji sama-sama nama Levi. Men, kalau lu nggak tahu, udah sering loh banyak mangaka menaruh dirinya di dalam manganya sendiri gitu loh. Contoh mangaka favorit gue sekarang, Kohei, itu dia menggambarkan diri dia tuh di Aizawa Sensei, dan dia bilang sendiri. Jadi kalau kalian nggak ngerti kultur itu ya, berarti ketahuan lu anime lover, bukan wibu. Ya jadi balik lagi ke, gue bilang bahwa Attack on Titan tetap manga yang luar biasa, manga yang keren banget gitu, yang sayang banget kalau kita bilang jelek. Gue akan bilang yang jelek cuman endingnya, bagian-bagian endingnya, udah itu aja. Gue orang yang juga bergerak di bidang komik, bukan berarti gue bukan pembuat komik, tapi gue pernah bekerja di industri komik. Gue berteman sama banyak komikus, sama banyak orang-orang yang bikin komik. Jadi gue belajar tentang industri komik. Gue jadi mengerti banyak tentang industri komik. Gue juga pelajarin yang di Jepang, yang di Indonesia juga. Jadi gue ngobrol, gue diskusi, gue sering bertukar ilmu dengan mereka. Jadi gue punya semacam asumsi dari apa yang gue udah pelajarin. Dan gue juga ngikutin Pak Haji. Jadi menurut gue endingnya di sini emang ada yang aneh dan emang ada yang bermasalah, yang dimana menurut gue ini kayaknya ada problem di internalnya. Ini semua terjadi di saat Wits pindah ke MAPPA, yang dimana kita tahu Wits janjikan 2 tahun, MAPPA bisa menjanjikan 1 tahun. Kita udah tahu gimana di belakangnya ternyata pengen dibikin cepat. Dan yang kita tahu bagaimana Pak Haji benar-benar suka sama karyanya Wits gitu, yang dimana dia bisa merepresentasikan apa yang selama ini dia gambarkan melalui mangganya. Gue curiga dari situ udah mulai aneh gitu. Yang dimana kita tahu hasil karya MAPPA dibandingkan Wits luar biasa ya perbedaannya. Dan gini, mungkin juga dari publishernya yang tiba-tiba kejar tayang. Yang kita tahu tayangnya Attack on Titan ini bukan seminggu sekali. Yang tadinya animenya yang mau tayang 2021 jadi 2019 malah 2020 ya. Ya kan? Terus kan harusnya kan masih ada jarak 2 tahun tuh dia untuk menyelesaikan manganya, tapi jadi terburu-buru karena ya sudah tayang animenya. Bayangin dia kepotong waktu 1 tahun untuk bikin manga. Mangga. Itu kecurigaan gue ya. Dia punya waktu 1 tahun yang hilang gara-gara kejar-kejaran sama anime. Dipercepat dengan masuknya MAPPA. Yang dimana Wits bilang, ntar ya gitu loh. Tapi mungkin publishernya, mungkin eksekutif produsernya, mungkin apa gue nggak tahu, tapi bilang udah sekarang tahun ini gitu. Mumpung Koronskui atau apa gue nggak ngerti gitu. Mumpung rame nih, gue nggak ngerti. Dan emang terbukti ramai. Semenjak MAPPA kan jadi makin rame. Kita mesti fair bilang itu, bahwa masalahnya semakin rame, semakin keputusan yang tepat untuk mendapatkan traffic ketika untuk pindah ke MAPPA. Itu benar-benar terjadi loh. Itu benar-benar berhasil loh. Jadi itu mesti kita apresiasi. Beneran berhasil. Namun waktu pengerjaan Pak Haji kepotong 1 tahun. Dan mungkin jadi ada tekanan dan lain-lain, dan kehidupan dia bagaimana gitu. Akhirnya diciptakanlah ending yang menurut gue adalah pesan Pak Haji buat kita semua, kayak thank you but I can't do this anymore. Mungkin itu yang gue dapet.
Itu interpretasi gue terhadap karya Pak Haji gitu. I'm sorry, I cannot give you the best ending that I think suit my writing. Gue nggak bisa berikan ending yang sesuai sama apa yang selama ini udah kalian baca. Jadi daripada gue pura-purain, gue bikin fuck up sekalian, biar lu sadar kalau hidup gue lagi nggak baik-baik aja. Itu sih maksud gue. Itu yang gue interpretasi gue ke Pak Haji. Dan disitulah gue jadi kesian sama Pak Haji. Itu interpretasi gue ya. Kayak, maksudnya daripada gue kasih ending yang mengarah ke, ya maksudnya kan bisa aja kita endingnya dibikin kayak si Code Geass gitu loh. Tapi kayak, enggak, gue bikin hancur sekalian biar lu pada tahu I'm not okay, I cannot do this anymore. Kejar tayang lah, apalah segala macem lah. Gitu loh, mending buka sauna gue gitu. Dan gue jadi paham gitu, dibalik itu kreator yang gue lagi kagumi ini emang udah nggak kuat mungkin, atau emang udah gue capek gitu, atau or something, I don't know, but I respect his decision, but I still have to say that your ending is sucks. But I still respect your work. Itu bedanya. Oke, thank you semuanya yang udah nontonin. Thank you semua yang udah ngobrol sama gue. Kalau kalian punya pendapat, interpretasi lain, atau gosip atau apapun itu, silakan kalian komen di bawah ya, kita debatin di bawah tentang ending Attack on Titan. Atau kalian, bang, ini ending yang pas, ini ending yang gue banget, lu nggak tahu Pak Haji lu, ini ending yang emang dia mau, ini ending yang luar biasa. It's okay, kita obrolin para anime lovers di komen di bawah ya. Dan kalau kalian suka, jangan lupa kalian like, kalian subscribe, dan nyalain notifikasinya. Seperti yang kalian tahu, kalau Radio Singham itu kadang-kadang syuting live. Jadi kalian kalau misalnya udah subscribe tapi kok nggak dapat notifikasinya, kalian unsubscribe dulu, terus nyalain orang notifikasinya. Dan jangan lupa juga untuk share ini ke sosial media kalian, ke para wibu, untuk didiskusin, untuk didebatin gitu, untuk dikasih tahu mana yang bener, mana yang salah. Nggak tahu sih, nggak ada yang bener, nggak ada yang salah, ini interpretasi, kayak paling argumen lu yang ngaco. Dan jangan lupa juga untuk follow gue di sosial media, karena biasanya gue juga diskusi ini di sosial media. Pengen ya nggak usah setting live ribet pakai lampu, pakai webcam, monitor, dan lain-lain, tinggal dari handphone kadang-kadang gitu kalau malam-malam sambil ngobrolin. Jadi follow gue di sosial media. Dan ya gimana, kalian udah mau ketiduran? Kalian udah bangun karena kelamaan nonton live-nya? Kalian udah selesai makannya, udah selesai beresin kamarnya, udah selesai belajar dan ngerjain tugasnya? Yo, itulah podcast Radio Singham, dengerin sambil ngerjain apa yang kalian mau kerjain. Jadi, gue tunggu komen-komen kalian, kita diskusi di bawah. Dan untuk kita semua Singham, sampai ketemu lagi di Radio Singham berikutnya. Semakin rame ini Radio Singham selama pandemi, semakin gue akan nemenin kalian ngobrolin banyak hal di Radio Singham. Pokoknya Radio Singham gue sering-seringin nih, pandemi nih, PPKM nih ya. Ya nggak tahu lah, gue juga bingung mau kemana kan. Lebih baik ngobrol sama kalian, karena gue happy ngobrol sama kalian. Gimana kalau kalian happy nggak dengerin gue ngobrol? Untuk kita semua, stay clean and sound.